Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas cara membuat dan interpretasi kontrol chart. Kita akan membahas dengan tuntas mengenai prinsip kontrol chart dan latar belakang statistik, jenis-jenis kontrol chart, sampel kontrol, menyiapkan program pengendalian mutu internal atau IQC, menetapkan batas kontrol, interpretasi kontrol chart, dan evaluasi jangka panjang. Jadi, tonton video ini sampai tuntas. Pada slide terlihat contoh hasil pengulangan pengujian sampel QC yang mengandung 60 ppb zinc. Jika kita menganalisa sampel beberapa kali, maka kita tidak akan mendapatkan serangkaian hasil yang identik. Nilai tersebut tersebar dalam batas-batas tertentu. Hasilnya bervariasi secara acak. Ketika nilai-nilai tersebut dikumpulkan ke dalam kelompok sesuai dengan konsentrasinya, setiap kelompok diwakili oleh sebuah kolom pada grafik, dan tinggi kolom merupakan ukuran dari berapa banyak hasil dari kelompok tersebut, maka akan terlihat sebuah grafik dengan distribusi normal. Ketika hasilnya terdistribusi normal, nilai rata-rata ditentukan oleh posisi maksimum kurva. Sedangkan bentuk kurva sendiri ditentukan oleh sebaran hasil, dinyatakan dengan standar deviasi atau simpangan baku. Berdasarkan distribusi normal, kita dapat menghitung penyebaran teoritis hasil di sekitar nilai rata-rata. Sekitar 68% dari data terletak dalam nilai rata-rata plus minus 1 standar deviasi. 95% dari data terletak dalam nilai rata-rata plus minus 2 sigma atau 2 standar deviasi. Dan 99,7% dari data terletak dalam nilai rata-rata plus minus 3 sigma. Properti ini diterapkan dalam konstruksi kontrol chart. Kontrol chart adalah tool yang ampuh dan sederhana untuk pengendalian mutu harian pekerjaan analisis rutin. Prinsip kontrol chart sangat sederhana, yaitu laboratorium menganalisa sampel kontrol bersama dengan sampel uji. Segera setelah proses analisa selesai, nilai kontrol diplot pada grafik. Kemudian, tandai batas peringatan dan batas tindakan kontrol chart. Untuk garis pusat atau sentral lain bisa berupa nilai rata-rata atau nilai referensi. Untuk batas peringatan dan batas tindakan, ada konvensi untuk menggunakan rentang plus minus 2 standar deviasi dan plus minus 3 standar deviasi. Jika data terdistribusi normal, 95,5% dari data berada dalam nilai rata-rata plus minus 2S. Ini dijadikan batas peringatan atas dan bawah. Sedangkan 99,7% dari data berada dalam batas rata-rata plus minus 3 standar deviasi. Ini dijadikan batas tindakan atas dan bawah. Pada slide ini terlihat format dasar yang menyusun sebuah kontrol chart. Pada sumbu X, yaitu waktu, dan sumbu Y untuk variabel data. Untuk garis pusatnya atau sentral lain adalah nilai rata-rata. Untuk batas tindakan atas adalah rata-rata plus 3S, sedangkan untuk batas peringatan atas adalah rata-rata plus 2S. Untuk batas peringatan bawah adalah rata-rata dikurangi 2S, dan untuk batas tindakan bawah adalah rata-rata dikurangi 3S. Jenis kontrol chart yang paling penting digunakan untuk pengendalian mutu internal di lab ada dua, yaitu yang pertama X-chart dan yang kedua rank chart. Jenis kontrol chart yang pertama adalah X-chart. Sinonimnya adalah mean control chart.
X-chart ini sesuai dengan Shewhart chart yang asli, ditandai oleh rata-rata, batas peringatan, dan batas tindakan atas dan bawah. Efektif untuk kontrol akurasi apabila menggunakan CRM. Pada slide terlihat contoh X-chart atau mean control chart. Batas tindakan atas dan bawah ditandai dengan garis merah. Nilainya min plus minus 3S. Batas peringatan atas dan bawah ditandai dengan garis biru. Nilainya min plus minus 2S. Dan garis pusat atau sentral lain ditandai dengan garis hitam. Seringkali analisis dilakukan lebih dari satu kali. Dalam hal ini, rentang antara pengukuran berulang juga dapat digunakan dalam control chart menggunakan control chart tipe kedua, yaitu rank chart. Ini dapat digunakan untuk memantau presisi pengujian. Nah, sedangkan rentang sendiri adalah perbedaan mutlak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dari beberapa analisis pengulangan. Rank chart bisa ditampilkan dalam dua jenis, yaitu dalam bentuk R chart apabila perbedaan mutlak yang diplot. Ini biasanya digunakan untuk rentang konsentrasi yang rendah. Dan bisa juga ditampilkan sebagai persen R chart apabila persen selisih atau persen perbedaan yang diplot. Biasanya digunakan untuk konsentrasi yang tinggi. Nah, penting untuk melakukan jumlah pengulangan yang sama antara sampel uji seperti untuk sampel kontrol. Misalnya, apabila sampel kontrolnya dilakukan analisis duplo ataupun triplo, maka untuk sampel uji pun dilakukan analisa sebanyak ulangan yang sama, yaitu duplo ataupun triplo. Rank chart ditandai dengan garis tengah atau sentral lain dan batas peringatan dan batas tindakan atas. Jadi hanya memiliki batas atas. Untuk membuat rank chart, pertama-tama sampel uji dianalisis secara duplo atau triplo. Kemudian hitung min rank atau rata-rata rentang. Kemudian hitung rank atau rentang. Apabila ditampilkan sebagai R chart, maka rumus R-nya adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Apabila ditampilkan sebagai persen R chart, maka untuk menghitung persen R-nya adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi dengan min rank kali 100. Kemudian kita hitung standar deviasi atau S, di mana untuk menghitung standar deviasi, rumusnya adalah min rank dibagi D2. D2 sendiri, nilai faktornya diambil dari tabel 4, standar Nordtest TR569. Untuk batas tindakan atas atau UCL, rumusnya adalah DAL kali standar deviasi. AL-nya sendiri adalah action limit. Untuk faktor DAL, diambil dari tabel 4, standar Nordtest TR569. Dan untuk batas peringatan atas atau UWL, rumusnya adalah DWL kali standar deviasi. Nah, untuk faktor DWL sendiri kembali lagi bisa diambil dari tabel 4 Nordtest TR569. Jadi, untuk membuat rank chart harus diperhatikan jumlah pengulangan. Apabila duplo, maka untuk nilai faktor D2-nya 1,128. Jadi untuk menghitung standar deviasinya, min rank dibagi 1,128. Sedangkan untuk menghitung DWL-nya, faktor DWL-nya ya apabila pengulangannya duplo, 2,83. Dan untuk menghitung batas tindakan atas, faktor DAL-nya 3,69. Pada slide berikut menggambarkan contoh rank chart untuk pengulangan analisa 2 kali atau duplo. Batas tindakan atas ditandai dengan garis merah, didapat dari 3,69 kali S.
dan batas peringatan atas ditandai dengan garis biru, didapat dari 2,83 kali S. Sampel kontrol merupakan prasyarat untuk setiap kontrol cat. Tidak ada kontrol cat tanpa sampel kontrol. Sampel kontrol harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditampilkan dalam slide ini. Di antaranya, harus representatif, harus homogen, jumlah yang cukup, harus stabil, tidak terjadi deteorisasi karena wadah, ataupun tidak ada perubahan karena pengambilan subsampel. Ada 4 jenis sampel kontrol. Yang pertama, bahan acuan bersertifikat atau CRM. Yang kedua, larutan standar atau in-house material. Yang ketiga, sampel blanko. Yang keempat, sampel uji. Dalam menyusun program pengendalian mutu internal, maka laboratorium harus menentukan beberapa hal yang ada di slide ini, seperti tipe kontrol cat mana yang diperlukan, kemudian menggunakan sampel kontrol apa, lalu menetapkan batas kontrol dan frekuensi kontrol. Garis pusat atau sentral line bisa ditentukan dengan dua cara. Yang pertama berdasarkan kinerja analitis metode. Yang kedua berdasarkan nilai representatif yang telah ditetapkan. Untuk cara pertama, garis pusat berupa nilai rata-rata dari nilai kontrol yang diperoleh selama pra-periode. Sedangkan cara kedua, garis pusat berupa nilai nominal bahan acuan bersertifikat atau bahan yang dikarakteristik dengan baik atau in-house material. Pra-periode sendiri adalah periode pengumpulan data awal untuk mengkonstruksi sebuah kontrol cat. Jadi, data yang terkumpul pada periode ini akan dihitung nilai rata-ratanya dan standar deviasi. Misalnya, kita akan membuat kontrol cat parameter amonia untuk bulan Oktober. Maka minimal harus ada 20 data awal yang terkumpul sebelum Oktober. Kemudian, kita hitung rata-rata dan jadikan sebagai central line atau nilai tengah atau garis pusat. Dan hitung standar deviasi untuk penetapan batas kontrol, yaitu batas tindakan dan batas peringatan. Untuk data yang terkumpul di bulan Oktober akan diplot pada chart yang sudah ada garis pusat dan batas kontrol tadi. Untuk pengaturan batas kontrol terdiri dari dua macam, yaitu batas kontrol statistik berdasarkan presisi reprodusibilitas dalam laboratorium atau SRW. Yang kedua, batas kontrol target berdasarkan persyaratan pelanggan ataupun persyaratan peraturan. Untuk batas kontrol statistik, misalnya yang menggunakan batas kontrol statistik itu sewa cat. Standar deviasinya dihitung dari nilai kontrol periode. Sedangkan batas peringatannya adalah central line plus minus 2S. Dan batas tindakan adalah central line plus minus 3S. Untuk batas kontrol target, ini digunakan pada tipe target chart. Periode tidak diperlukan. Standar deviasinya, S-target, adalah persyaratan analitis, misalnya perundang-undangan, persyaratan analitis, ataupun spesifikasi klien. Batas peringatan adalah central line plus minus 2S. S-nya itu adalah S-target tadi. Dan batas tindakan adalah central line plus minus 3S. Menurut Nordest TR569, ada 3 kemungkinan kasus. Yang pertama, metode terkendali. Yang kedua, metode terkendali, tetapi evaluasi jangka panjang menunjukkan bahwa metode di luar kendali statistik. Terus yang ketiga, metode tidak terkendali. Metode dalam kendali jika nilai kontrol berada dalam batas peringatan atau nilai kontrol berada di antara batas peringatan dan batas tindakan, tetapi dua nilai kontrol sebelumnya berada dalam batas peringatan. Analis dapat melaporkan hasil analisis. Pada kasus kedua, metode terkendali, tetapi dapat dianggap di luar kendali statistik jika nilai kontrol dalam batas peringatan, tetapi 7 nilai kontrol berturut-turut meningkat atau menurun.
atau 10 dari 11 nilai kontrol berturut-turut terletak pada sisi yang sama, di atas atau di bawah dari garis tengah. Dalam kasus ini, analis dapat melaporkan hasil analisis, tetapi lakukan penyelidikan atau lakukan tindakan pencegahan karena indikasi bahwa metode akan lepas kendali. Setiap laboratorium harus memutuskan bagaimana memperlakukan trending atau kecenderungan ini. Nah, yang ketiga, kasus di mana metode di luar kendali jika satu nilai kontrol berada di luar batas tindakan atau nilai kontrol berada di antara batas peringatan dan batas tindakan, dan salah satu dari dua nilai terukur sebelumnya juga berada di antara batas peringatan dan batas tindakan. Dalam hal ini, jangan laporkan hasil analisis. Ulangi semua analisis yang dilakukan sejak sampel kontrol sebelumnya dianalisis. Slide berikut akan menunjukkan situasi yang sangat tidak mungkin terjadi dengan data terdistribusi normal, dan oleh karena itu harus diperlakukan sebagai situasi di luar kendali. Slide ini menunjukkan satu nilai berada di luar batas tindakan atau action limit. Nah, bisa kita lihat, data terakhir berada di luar batas tindakan. Dalam hal ini, analis merupakan garda terdepan untuk segera menghentikan proses pengujian dan melaporkan ke atasan. Kemudian, untuk situasi di luar kendali kedua, bahwa kemungkinan sangat kecil 2 dari 3 nilai berturut-turut berada di luar batas peringatan. Oleh karena itu, harus diperlakukan sebagai situasi di luar kendali juga. Bisa kita lihat, 3 data terakhir, 2 diantaranya di luar batas peringatan. Apabila situasi di luar kendali, aksi yang harus dilakukan, laboratorium harus dengan jelas mendefinisikan situasi dan tindakan di luar kendali, misal mengulangi analisis sampel kontrol, mengulangi semua analisis sampel, atau mengulangi persiapan atau preparasi dan analisis sampel. Penting untuk mempertahankan catatan yang baik untuk memungkinkan analisis akar penyebab jika metode di luar kendali, misalnya perubahan standar, atau regen, atau analis. Dan masalah instrumen, jadi history instrumen harus di-keep dengan baik. Untuk evaluasi jangka panjang control chart, diperlukan review 60 data terakhir dengan setidaknya 20 data diantaranya baru. Cek perubahan terhadap standar deviasi dan perubahan terhadap nilai rata-rata. Untuk perubahan standar deviasi, hitung jumlah kasus yang hasilnya di luar batas peringatan. Jika lebih dari 6 atau kurang dari 1, maka standar deviasi telah berubah. Dalam hal ini, lakukan uji F. Untuk mengecek perubahan nilai rata-rata, hitung rata-rata dari 60 hasil terakhir dan bandingkan dengan sentra lain. Jika selisih lebih dari 0,35 S, berarti nilai rata-rata telah berubah. Kemudian lakukan uji T. Pada video kali ini tidak disertakan contoh uji F dan uji T. Insya Allah nanti akan dibuatkan video khusus contoh uji F dan uji T untuk evaluasi jangka panjang kontrol chart. Idealnya batas dan garis pusat tidak boleh berubah. Batas kontrol berdasarkan data validasi metode.
Batas kontrol target dapat berubah jika persyaratan pelanggan atau perundang-undangan berubah. Batas kontrol statistik tidak boleh berubah kecuali jika ada perubahan sistem. Dan garis pusat dapat diubah jika sampel kontrol berubah. Demikianlah video terkait cara membuat dan interpretasi kontrol chart. Apabila ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Video berikutnya insya Allah akan membahas cara membuat X control chart atau min control chart dan rank chart menggunakan Excel. Apabila bermanfaat, like and share dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.